Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah dan senang berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada ya. Semoga dalam keadaan sehat dan mendapatkan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan share kembali tentang hal yang menarik ya, bagaimana teknik presentasi dan pitching ya. Nah, ini bisa digunakan untuk semua siapa saja ya. Silakan nanti kita belajar bersama. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah pahami audiens kita atau audiens Anda ya. Dengan memahami audiens Anda adalah kunci untuk menyampaikan presentasi atau pitch yang efektif ya. Ketika Anda memahami siapa yang akan mendengarkan Anda bisa menyesuaikan materinya, kemudian gaya mendengarkan, gaya bahasa, dan pendekatan agar lebih relevan, jadi menarik dan meyakinkan bagi mereka. Nah, ada beberapa langkah yang mungkin bisa kita lakukan ya, menyesuaikan nanti. Yang pertama itu adalah identifikasi latar belakang audiens kita. Kemudian kita lakukan ya, ketahui misalnya profesi mereka, kemudian usia, tingkat pendidikan atau bidang keahlian mereka. Misalnya ya, pendekatan kita kepada para investor ataupun yang akan berbeda sekali ya dibandingkan kepada sesama peneliti atau profesional industri. Ini akan berbeda sekali. Nah, di sini harus kita lakukan sesuaikan terminologi yang kita gunakan ya. Untuk audiens yang kurang teknis, misalnya, hindari istilah teknis yang rumit dan gunakan analogi yang sederhana. Tidak usah yang terlalu muluk-muluk ya, sehingga mereka yang penting itu mereka paham. Yang kedua, itu ketahui harapan dan kebutuhan audiens. Misalnya ya, pikirkan tujuan audiens hadir dalam presentasi kita ya. Apa yang ingin mereka dapatkan dari kita ya? Apakah mereka mencari solusi masalah atau mencari inspirasi ataupun mencari informasi? Nah, ini harus kita pikirkan bersama dan diterapkan di dalam presentasi kita. Jika audiens itu adalah investor misalnya ya, yang punya modal, mereka cenderung tertarik pada aspek keuntungan tentunya dan potensi pasar. Nah, sementara itu audiens akademis mungkin lebih menghargai data, metodologi, dan kontribusi ilmiah nantinya yang bisa mereka dapatkan. Nah, yang ketiga, cari tahu tingkat pemahaman mereka terhadap topik. Jadi, pastikan Anda memahami sejauh mana audiens mengenal topik yang akan kita sampaikan. Jika mereka sudah ahli, Anda bisa atau kita bisa langsung masuk ke poin-poin kompleksnya. Namun untuk pemula, mulailah dengan dasar-dasarnya. Kemudian perhatikan juga cara penyampaian. Misalnya untuk audiens baru, gunakan alur cerita yang sederhana dan interaktif. Kita harus bisa melakukan hal ini. Jadi mudah nantinya kita menyampaikan dan juga mudah diterima oleh audiens kita. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, sesuaikan gaya komunikasi. Misalnya ya, pilih gaya komunikasi yang sesuai dengan budaya atau norma yang ada. Ya, untuk audiens profesional mungkin lebih tepat dengan bahasa formal. Ya, sementara gaya yang lebih santai bisa cocok untuk audiens secara umum ataupun yang muda, ya, milenial. Ya. Kemudian gunakan humor atau joke ya, contoh nyata atau kisah inspiratif sesuai dengan selera audiens untuk membangun hubungan yang lebih erat misalnya.
Nah, yang berikutnya adalah yang kelima, perhatikan ekspektasi terhadap format dan durasi. Nah, cari tahu preferensi audiens terkait format presentasi ini, seperti durasinya berapa lama, format visualnya seperti apa, atau materi tambahan. Nah, beberapa audiens mungkin lebih suka pendekatan visual interaktif ataupun presentasi yang lebih singkat dan padat, tidak bertele-tele, misalnya seperti itu. Nah, kita juga mengikuti ekspektasi ini atau ekspektasi mereka, membantu agar mereka lebih terlibat dan merasa waktu yang mereka luangkan itu sepadan dan tidak terbuang sia-sia. Kemudian berikutnya yang keenam itu, siapkan pertanyaan atau sesi interaktif. Jadi lihatlah atau libatkan audiens kita dengan memberikan waktu untuk tanya jawab dan ataupun diskusi. Ini menunjukkan bahwa Anda menghargai pendapat mereka dan siap berinteraksi, yang juga membantu Anda menangkap lebih banyak informasi langsung dari audiens. Yang ketujuh, cari tahu hal yang mereka anggap menarik. Misalnya, kita pelajari tren ataupun isu yang relevan bagi audiensnya. Jika audiens kita adalah profesional dalam bidang kesehatan misalnya, mungkin mereka lebih tertarik dengan inovasi teknologi terbaru di bidang medis ya daripada tren umum lainnya. Kemudian yang kedelapan, kumpulkan umpan balik nanti dan kita evaluasi tentunya. Nah, jika memungkinkan, kumpulkan umpan balik setelah presentasi untuk mengetahui apakah Anda berhasil menjangkau audiens atau ada yang perlu ditingkatkan untuk presentasi berikutnya. Oke, berikutnya adalah buka dengan dampak. Ini penting ya. Jadi membuka presentasi atau pitch itu dengan dampak. Dampaknya tentu kita menginginkan dampak yang kuat, adalah suatu cara yang efektif untuk menarik perhatian audiens sejak awal. Misalnya pembukaan yang berdampak langsung membuat audiens terlibat dan tertarik untuk mendengarkan lebih lanjut. Berikut ini adalah beberapa teknik untuk membuka dengan dampak yang kuat. Misalnya ya, satu, mulai dengan statistik yang mengejutkan. Statistik atau fakta yang mengejutkan langsung menarik perhatian dan membuat audiens ingin tahu lebih lanjut. Misalnya, tahukah Anda bahwa 60% perusahaan rintisan gagal dalam 3 tahun pertama? Nah, pastikan statistik yang Anda gunakan atau kita gunakan relevan dengan topik yang akan kita sampaikan untuk meningkatkan urgensi atau kepentingan topik yang kita sajikan ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua, gunakan cerita inspiratif atau emosional. Cerita pendek yang inspiratif atau emosional ya, dapat langsung menghubungkan audiens secara personal dengan topik Anda ya, atau topik kita. Misalnya cerita seorang pengguna yang hidupnya berubah berkat produk atau layanan yang Anda kembangkan ya. Kemudian cerita yang baik bisa memberikan konteks tentang topik dan menyentuh hati audiens sehingga mereka lebih terlibat secara emosional nantinya. Kemudian yang ketiga itu, ajukan pertanyaan retoris. Ya, pertanyaan retoris yang membuat audiens berpikir dan merenung, meningkatkan keterlibatan mereka. Misalnya, bagaimana jika kita bisa menghemat 50% energi rumah tangga hanya dengan satu teknologi yang sederhana? Nah, pertanyaannya ini tidak butuh jawaban langsung, tetapi memancing rasa penasaran dan ketertarikan. Oke, itu ya salah satu cara. Nah, berikutnya adalah gunakan kutipan terkenal atau inspiratif. Kutipan yang relevan dari tokoh terkenal bisa menjadi pembuka yang kuat. Misalnya Steve Jobs pernah berkata, inovasi itu akan membedakan pemimpin dan pengikut. Hari ini kita akan melihat bagaimana inovasi ini dapat mengubah industri. Nah, pilih kutipan yang sesuai dengan tema presentasi Anda dan dapat memberikan perspektif yang baru. Nah, yang kelima ya, tampilkan visual yang menggugah ya. Jadi gambar atau video singkat yang menggugah ataupun menarik
dapat langsung memberikan kesan yang kuat, misalnya menampilkan gambar polusi lingkungan untuk pembahasan tentang keberlanjutan ataupun teknologi ramah lingkungan ya. Jadi visual ini akan berfungsi sebagai pemicu emosional yang bisa meningkatkan perhatian audiens nantinya. Nah, selanjutnya kita akan bahas ya yang keenam itu gunakan elemen humor ya jika tepat, tapi jangan mengada-ada ya. Jadi humor yang sesuai yang bisa menghilangkan ketegangan dan membuat audiens lebih rileks misalnya. Tetapi pastikan tetap relevan dengan topik, misalnya Anda bisa mengawali dengan lelucon ringan terkait situasi terkini yang akrab bagi audiens ya. Gunakan humor secukupnya agar tidak mengurangi profesionalisme presentasi kita nantinya. Jangan terlalu kebanyakan, nanti isinya humor semua, dagingnya nggak ada. Oke, gitu. Nah, yang ketujuh, buat pernyataan kontroversial. Nah, pernyataan yang berlawanan dengan pandangan umum dapat menarik perhatian dan membuat audiens ingin argumentasi kita nanti. Misalnya, banyak yang percaya bahwa X tapi kenyataannya justru sebaliknya, bla 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 nanti ya. Nah, pernyataan kontroversi ini akan memancing rasa ingin tahu dan membuat audiens lebih terbuka untuk mendengarkan penjelasan Anda ya. Oke. Nah, yang kedelapan ini adalah berikan studi kasus yang singkat. Ceritakan ringkasan singkat tentang studi kasus atau hasil riset yang terkait dengan masalah yang ingin Anda bahas ya. Misalnya di negara Y ya, penerapan solusi A berhasil mengurangi masalah Z sehingga 30% dalam waktu 1 tahun misalnya. Nah, studi kasus yang relevan langsung memberikan bukti konkret nantinya dan membangun kredibilitas. Nah, yang kesembilan, manfaatkan demonstrasi praktis. Misalnya jika memungkinkan, mulai dengan demonstrasi singkat untuk menunjukkan manfaat langsung dari ide ya ataupun produk Anda. Ya, hal ini bisa sangat berdampak terutama jika audiens bisa melihat hasilnya secara langsung. Kemudian demonstrasi ini memberikan kesan yang nyata dan langsung bisa dilihat dan dirasakan oleh audiens kita. Nah, berikutnya yang harus kita pahami juga, harus kita buat adalah buat struktur yang jelas. Nah, struktur yang jelas ini adalah fondasi dari presentasi pitch yang efektif ya. Jadi struktur baik yang membantu audiens mengikuti alur pemikiran kita nantinya dengan mudah dan memastikan pesan utama yang tersampaikan dengan tepat nantinya. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah yang bisa membuat struktur lebih jelas nantinya. Yang pertama itu mulai dengan pendahuluan yang menarik. Tujuannya tentunya menarik perhatian audiens dan memberi gambaran tentang apa yang akan mereka dapatkan nantinya. Nah, berikan latar belakang singkat atau pengantar yang relevan dengan topik yang jelas, mengapa topik ini penting dan relevan bagi audiens. Kemudian cantumkan poin utama yang akan dibahas untuk memberikan gambaran awal. Misalnya, hari ini ya kita akan melihat 3 tantangan utama dalam pengelolaan limbah misalnya, dan bagaimana solusi inovatif yang dapat membantu ya. Nah, yang kedua misalnya sampaikan masalah atau kebutuhan yang mendesak. Tujuannya misalnya menekankan urgensi kebutuhan akan solusi yang akan Anda tawarkan. Identifikasi masalah utama dihadapi audiens ataupun pasar secara jelas dan konkret. Nah, jika memungkinkan gunakan data, gunakan fakta yang ada ataupun cerita untuk mengilustrasikan masalah tersebut agar lebih mudah nantinya dipahami oleh audiens. Yang berikutnya, perkenalkan solusi dan ide utama. Nah, tujuannya adalah memberikan jawaban terhadap masalah yang telah disampaikan. Jelaskan solusi Anda secara ringkas, tepat sasaran. Gambarkan bagaimana solusi ini dapat mengatasi masalah dan memberi manfaat bagi audiens. Fokus pada fitur atau aspek paling kuat dari ide atau produk Anda yang membedakan dari alternatif lain.
Jadi itu beberapa hal. Nah, berikutnya adalah kita bahas secara detail solusi ya, secara terstruktur tentunya. Yang pertama tujuannya misalnya memberikan informasi mendalam namun terorganisir agar audiens memahami nilai dan mekanisme solusi kita nantinya ya yang akan ditawarkan. Nah, bagi solusi itu ke dalam subbagian atau poin-poin utama seperti proses implementasi, manfaat, dan dampak. Kemudian gunakan poin-poin balet ataupun subjudul yang memudahkan audiens dalam memahami setiap aspek yang kita jelaskan. Nah, berikutnya adalah yang sertakan bukti atau studi kasus misalnya. Tujuannya adalah membangun kredibilitas dan meyakinkan audiens tentang efektivitas solusi kita. Nah, tampilkan data. Apakah ada hasil riset kita, dan kalau mungkin harus ada ya, ataupun studi kasus yang mendukung klaim kita. Nah, ini bisa berupa contoh sukses dari perusahaan lain atau hasil uji ya coba produk. Nah, bukti konkret ini membuat audiens lebih percaya nantinya, yakin terhadap keunggulan solusi kita. Ya, jadi itu beberapa hal. Nah, berikutnya adalah tampilkan proyeksi atau potensi dampak. Tujuannya adalah menunjukkan hasil atau manfaat jangka panjang dari solusi, kemudian berikan proyeksi dampak positif dari solusi atau ide Anda, ya seperti efisiensi yang dihasilkan, keuntungan yang mungkin diperoleh, atau perubahan signifikan di masa depan ya. Jika presentasi untuk investor, sampaikan juga estimasi ya ataupun peluang pasarnya. Ya, kemudian yang ketujuh adalah ajak audiens untuk bertindak, call to action ya. Tujuannya adalah mengarahkan audiens pada langkah selanjutnya atau respon yang Anda harapkan. Buat pernyataan penutup yang kuat dan ajak audiens untuk melakukan tindakan spesifik seperti berinvestasi, mendukung proyek kita, atau mengikuti langkah-langkah tertentu. Pastikan ya call to action ini jangan omong doang omdong ya, Anda secara singkat dan jelas agar audiens memahami apa yang Anda harapkan ya. Jadi itu. Nah, selanjutnya adalah akhiri dengan kesimpulan dan rangkuman yang singkat. Tujuannya adalah menyegarkan kembali poin-poin penting dan memberikan kesan akhir yang mengesankan. Kemudian ya, ulangi poin-poin utama secara singkat dan akhiri dengan pernyataan kuat yang meninggalkan dampak. Nah, jangan lupa ya untuk berterima kasih kepada audiens ataupun atas perhatian mereka dan tawaran waktu untuk sesi tanya jawab jika relevan. Nah, kalau misalnya kita butuh contoh struktur yang terorganisir ya, dimulai dari pendahuluan ya, perkenalan dan gambaran umum. Kemudian yang kedua bisa ditampilkan tentang masalah, mengidentifikasi masalah atau kebutuhan. Kemudian yang ketiga solusi, memperkenalkan solusi ataupun ide utama. Kemudian yang keempat itu detail solusi, penjelasan poin-poin penting misalnya ya. Kemudian bukti dan studi kasus ya, data pendukung yang ada. Kemudian yang keenam itu proyeksi atau potensi dampak manfaat jangka panjang yang bisa mereka dapatkan nantinya. Yang ketujuh tentunya call to action, jadi ajakan untuk bertindak. Jangan cuma berpartisipasi tetapi tidak ada tindakan. Nah, yang kedelapan baru dibuat kesimpulan, rangkuman dan penutupan. Itu beberapa. Nah, secara umum nanti ya bagaimana ya, jelas tadi ya yang keempat ya, tema ya yang mungkin harus kita kuatkan itu adalah gunakan data dan fakta yang kuat ya. Jadi mendukung argumen dengan data yang konkret, ini catatannya, dan relevan akan membuat audiens merasa lebih percaya terhadap ide yang kita sampaikan nantinya. Kemudian visualisasikan data dalam bentuk grafik ataupun diagram untuk memudahkan pemahaman. Kemudian yang kelima ini terhadap sikap ya, tunjukkan antusiasme dan bahasa tubuh yang kuat ya. Tunjukkan antusiasme dengan ekspresi wajah dan intonasi yang kuat
yang hidup misalnya. Kemudian jaga postur yang terbuka, kontak mata dan gestur tangan yang mendukung poin-poin penting ini ya. Kemudian antusiasme yang kita lakukan ini akan menular ke audiens dan membuat mereka lebih tertarik. Yang keenam, gunakan visual yang menarik dan sederhana, nggak usah neko-neko ya. Jadi pastikan slide ataupun alat bantu visual yang sederhana namun menarik tanpa teks yang berlebihan. Nah, gunakan gambar ataupun diagram yang relevan. Kemudian fokus pada elemen-elemen visual yang mendukung narasi kita. Ya, jadi itu. Nah, kemudian yang ketujuh harus kita kuasai isi presentasi ya. Jadi lakukan latihan hingga Anda benar-benar menguasai materi agar kita berbicara dengan lancar tanpa terlalu banyak melihat catatan. Kemudian latihan ini juga membantu Anda lebih percaya diri nantinya di depan audiens, kalau perlu di depan cermin ya. Oke, kemudian yang kedelapan, ajak audiens untuk berinteraksi, berikan waktu bagi audiens untuk bertanya ataupun buat sesi pertanyaan tanya jawab di akhir presentasi. Kemudian ajak mereka berpikir dengan pertanyaan retoris, bahkan minta pendapat mereka. Yang kesembilan, tetap singkat dan tepat waktu. Jadi atur waktu dengan baik, jangan melebihi batas waktu yang diberikan. Audiens akan lebih menghargai presentasi yang singkat, padat dan penuh makna. Jadi menggunakan teknik-teknik ini dapat membantu Anda memberikan presentasi ataupun pitch yang memukau serta mencapai tujuan kita nantinya, baik itu mendapatkan investasi, dukungan, ataupun hanya berbagi ide, ataupun Anda yang baru menyajikan teknik, menyajikan penelitian Anda ya, seminar hasil itu seperti itu ya. Insya Allah Anda akan berhasil nantinya. Mungkin sampai di sini yang bisa disampaikan pada kesempatan ini ya. Nasrun minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.